Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat pembelajaran jarak jauhnya. Untuk materi IPA pagi ini yang akan Bapak sampaikan judulnya suhu dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, peserta didik dapat memahami definisi suhu. Yang kedua, peserta didik mengetahui jenis-jenis termometer. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung perubahan suhu suatu benda. Suhu dan termometer. Definisi suhu. Suhu itu suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Termometer ini ada dua jenis. Yang pertama berisi cairan alkohol, yang kedua berisi cairan raksa. Ya. Perbedaan antara termometer alkohol dan raksa. Untuk alkohol diberi warna agar dapat dibaca. Kemudian raksa tidak perlu diberi warna karena sudah mengkilap. Kemudian titik bukunya untuk alkohol minus 114,6 derajat Celcius. Kemudian untuk raksa titik bukunya minus 40 derajat Celcius. Ini derajat ya, bukan 0. Kemudian 3, titik didihnya 78,0 derajat Celcius untuk alkohol. Untuk raksa, titik didihnya 358,58 derajat Celcius. Untuk alkohol ini mudah didapat. Untuk raksa ini sukar didapat. Untuk alkohol harganya murah atau terjangkau. Untuk raksa harganya mahal. Alkohol bukan zat yang beracun, sedangkan raksa zat yang beracun. Pada kehidupan sehari-hari, temperatur merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya benda. Es dikatakan memiliki temperatur rendah, api dikatakan panas atau memiliki temperatur tinggi. Kalau es itu biasanya suhunya minus derajat Celcius ya. Kalau ini api ini bisa sampai 100 derajat Celcius. Nah, tadi seperti Bapak jelaskan sebelumnya, alat yang digunakan untuk mengukur temperatur ini disebut termometer. Untuk mengukur temperatur secara kuantitatif perlu skala numerik seperti Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur. Termometer dalam kehidupan sehari-hari yang sering digunakan ini ada termometer klinis untuk mengukur suhu tubuh, terus kemudian termometer bimetal untuk mengukur suhu logam. Ini termometer Shibellani, ini biasa digunakan di laboratorium. Ini termometer dinding ruangan untuk mengukur suhu dalam ruangan misalnya. Dan ini skala termometer. Ini ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Ini nilai titik tetap atas 100 derajat Celcius untuk Celsius ya. Kemudian untuk Fahrenheit 212 derajat Fahrenheit, untuk Reaumur 80 derajat Reaumur, untuk Kelvin 373 Kelvin. Untuk titik tetap bawah ini Celsius 0 derajat Celcius, untuk Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit, untuk Reaumur 0 derajat Reaumur, untuk Kelvin 273 derajat Kelvin. Kemudian ini titik tetap atas dikurang titik tetap bawah ini 100 skalanya, kemudian ini 180, ini 80 kurang 0, ini 373 kurang 273, ini 100 skala. Maka kita dapat perbandingan untuk Celsius ini 5, untuk Fahrenheit 9, untuk Reaumur 4, untuk Kelvin 5. Ini didapat dari hasil penyederhanaan ya. Masing-masing ini semua dibagi 20. 100 dibagi 25, 180 dibagi 29, 80 dibagi 24, 100 dibagi 25 untuk Kelvin. Jadi ini perbandingannya untuk Celsius ini 5, Fahrenheit 9, Reaumur 4, Kelvin 5. Ini cara perhitungannya ya, dari Celsius, ini Reaumur. Reaumur berarti 4/5 derajat Celcius. Artinya gini, jika yang ditanya Reaumur,
maka yang digunakan seperti ini rumusnya 4/5 derajat Celcius. Berarti yang dicari, yang atas itu yang dicari, nomor 5 ini perbandingan yang diketahui. Jadi 4/5 kali derajat Celcius. Untuk Fahrenheit 9/5 Celcius tambah 32, untuk Kelvin Celcius tambah 273. Untuk reaumur diubah ke Celcius, berarti 5/4 kali derajat reaumur. Kan yang dicari ini Celcius, berarti ini 5 per yang diketahui reaumur, nih 4 per derajat reaumur kali. Kemudian dari Fahrenheit, reaumur diubah ke Fahrenheit, berarti ini Fahrenheit kan 9, reaumur 4, 9/4 derajat reaumur ditambah 32, hasilnya ditambah 32. Untuk Kelvin 5/4 derajat reaumur, hasilnya ditambah 273. Sedangkan dari Fahrenheit ke Celcius, ini 5/9, 5 ini dari angka Celcius, perbandingannya Fahrenheit 9, kemudian ini derajat Fahrenheit dikurang 32. Misal Fahrenheitnya 63, berarti 63 dikurang 32 dulu, baru nanti dikalikan 9, dibagi 9, baru nanti dikalikan 5. Kemudian untuk dari Fahrenheit ke reaumur 4, Fahrenheit 9, berarti ini tadi misalkan 63 dikurang 32, kemudian dibagi 9, terus dikalikan 4. Misalkan aja ya 63 itu. Kemudian untuk Kelvin ke Celcius, ini paling mudah, tinggal dikurang 273. Untuk Kelvin ke reaumur 4/5 kali Kelvin dikurang 273. Ini misalkan derajat Kelvinnya katakanlah misalkan ini 373 dikurang 273, ini kan 100, berarti nanti tinggal 100 dibagi 5, 20 kali 4 ini 80, dapat. Oke, kita ke contoh ya, contoh soal. Aldi mengukur suhu air dengan termometer skala Fahrenheit dan menunjukkan angka 68 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu tersebut bila dinyatakan dalam skala Celcius, reaumur, dan Kelvin? Untuk derajat Celcius, berarti kan tadi yang diketahui Fahrenheit, berarti yang dicari per yang diketahui 5/9 buah kurung derajat Fahrenheit dikurang 32. Di 5/9 buah kurung kan derajat Fahrenheitnya 68 dikurang 32, ini 36. 36 dibagi 9 ini 4 dikali 5 dengan ini 20 derajat Celcius. Kemudian untuk yang reaumur, berarti ini 4/9 derajat Fahrenheit dikurang 32, 4/9 berarti ini 68 dikurang 32, ini 36 ya. 36 dibagi 9, 4 dikali 4, 16 derajat reaumur. Kemudian dari derajat Kelvin ya, Fahrenheit diubah ke Kelvin. Berarti kan kalau Kelvin kan 5/9 ya. 5/9 ini kan sama aja dengan Celcius ya. Maka ini langsung aja 20 ditambah 273. Ini 20 itu dari suhu derajat Celcius. Jadi hasilnya 293 Kelvin. Jadi untuk 68 derajat Fahrenheit diubah ke Celcius sama dengan 20 derajat Celcius, diubah ke reaumur 16 derajat reaumur, dan diubah ke Kelvin 293 derajat Kelvin. Oke, seperti itu. Untuk lebih pahamnya, kalian kerjakan latihan ini ya. Nanti dikumpulkan di classroom ya. Apabila ada yang belum memahami, boleh ditanyakan ke Bapak, boleh melalui WA, ataupun boleh di call ya. Seperti itu. Terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.